Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan ke-14 dalam pelajaran fikih. Ya, ini merupakan kelanjutan juga dari zakat mal. Saya ambil judul dengan zakat mal bagian 3. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat rikas atau barang temuan, dan zakat pertanian, yang masing-masing mempunyai nisab dan kadar zakat yang berbeda. Ya, kecuali kalau emas, perak, dan perniagaan itu sama. Ya, kadar zakatnya 2,5%. Kalau rikas 20%, kalau zakat pertanian tergantung pengairannya. Kalau dengan biaya maka 5%, kalau tanpa biaya maka 10%. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Melanjutkan macam-macam zakat mal. Jadi sudah 4. Sekarang yang terakhir ini ada yang namanya zakat binatang ternak. Jadi emas dan perak, harta perniagaan, rikas barang temuan, hasil pertanian, dan yang terakhir zakat binatang ternak. Yang termasuk dalam kategori zakat binatang ternak di sini adalah hewan ternak yang meliputi hewan besar dan hewan kecil. Nah, jadi ada 3 kategori nanti di sini, yaitu unta, satu unta, yang kedua sapi dan kerbau, dan yang ketiga adalah kambing dan domba. Jadi binatang yang wajib dizakati cuman 3 kategori ini, ya. Unta, sapi dan kerbau, kambing dan domba. Kalaupun binatang yang lain kok sampean ternak, ini nanti zakatnya itu masuk ke zakat perniagaan, bukan zakat binatang ternak, ya. Jadi hanya unta, sapi dan kerbau, kambing dan domba yang ada kewajiban zakat. Nah, dalam zakat binatang ternak ada syarat khususnya yang berbeda dengan zakat yang lain. Ya, ini zakat binatang ternak adalah mereka atau binatang ternak tersebut bukan menjadi barang dagangan. Ini kayak seperti emas dan perak, jadi tidak diperjualbelikan dan digembalakan, ya, bukan diberi makan. Jadi maksudnya di sini binatang-binatang ini ketika akan makan, ini bukan sampean ngarit kemudian dikasih ke kandangnya, tetapi binatangnya digembala ke padang rumput atau sejenisnya, ya. Ini syarat khususnya binatang ternak. Kalau kemudian sampean diberi makan, ini maka tidak termasuk. Meskipun termasuk kategori unta, sampean punya sapi, kerbau, dan kambing dan domba, tapi karena makannya ini diberi bukan digembala, maka tidak ada zakatnya, ya. Apalagi kalau ini termasuk barang dagangan, maka tidak termasuk pada zakat binatang ternak. Jadi murni binatang ternak di sini ya tidak kemudian diandalkan menjadi mata pencaharian, tetapi ya cuman dia digembala, disimpan, ya sudah investasi dan lain sebagainya, seperti itulah. Yang pertama di sini adalah unta, ya. Di sini ada nisab dan haul unta, ya. Haul untuk unta adalah 1 tahun. Maksudnya di sini sampean punya kewajiban membayar zakatnya ketika untanya ini dimiliki selama 1 tahun. Adapun nisabnya ini macam-macam, minimal 5 ekor, ya. Kalau sampean punya 5 ekor unta seumpama tahun ini, kemudian tahun depan nambah, ya, tidak berkurang, ya, 6 ataupun 10, maka sampean punya kewajiban membayar zakat 1 kambing umur 2 tahun. Ya, karena yang sampean miliki pada selama haul atau selama 1 tahun ini adalah minimal 5 ekor. Baru tahun berikutnya ketika sampean punya tambahan lagi untanya, maka zakatnya nanti bertambah. Ya, misalnya seperti ini. Tahun 2000, sekarang bulan November tahun 2020, sampean punya 5 ekor unta.
Nah, ini kan sudah masuk nisabnya unta, minimal 5 ekor. Tetapi kan belum haul, belum dimiliki selama satu tahun. Jadi sampean harus menunggu bulan tahun depan, bulan November tahun depan, ya. Ya sebenarnya yang dipakai hitungan bulan Hijriah, tapi kita pakai contoh bulan Masehi aja. Ya. Jadi ketika November tahun 2021 untanya sampean ini jadi 10 ekor, zakat yang sampean bayar ini masih yang 5 ekor, belum 10 ekor, ya. Ataupun lebih 10 ekor ataupun lebih yang sampean miliki selama 1 tahun kan ini masih 5 ekor, haulnya masih 5 ekor. Nah, kalau nambah di tengah jalan ini belum dihitung. Nah, adapun kalau kurang, ya, seumpama sampean November 2020 ini sampean punya 5 ekor, kemudian November 2021 tinggal 4 ekor, maka sampean tidak ada kewajiban zakat karena tidak memenuhi nisab. Jadi 5 ekor ini harus dimiliki minimal selama 1 tahun. Nah, untuk kadar zakatnya atau jumlah zakat yang dibayarkan ini tergantung jumlah unta yang dimiliki. Nah, dimulai dari 5 ekor, 10 ekor, 15 ekor sampai 20 ekor. Kalau jadi ini masih kelipatan 5, ya. Setiap 5 tambah 5 ekor dari 5 sampai 25 sampai 20 ekor ini zakatnya ditambah 1 kambing. Jadi kalau 5 ekor 1 kambing, 10 ekor 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing, ya. Ini untuk zakat unta, ya. Jadi 5 ekor per 5 ekor ini zakatnya 1 kambing. Baru kemudian ketika sampean mempunyai unta sebanyak 25 ekor, ini zakatnya berubah menjadi 1 unta betina, ya. Jadi mulai 25 ekor ini zakatnya ganti unta, bukan kambing lagi, ya. Nah, ini nanti kemudian kelipatannya 10. Nah, jadi 25 36 46 ya. 25 36 46 ini per 10 penambahan 10 ini tetap 1 unta betina, tetapi umurnya yang tambah. Jadi kalau 25 ekor yang sampean punya 1 unta betina umur 1 tahun. Kalau 36 ekor betina 36 ekor unta yang sampean punya, zakatnya yang dibayarkan sebesar 1 unta betina umur 2 tahun. Nah, begitu juga ketika sampean memiliki minimal 46 ekor unta, maka zakatnya nambah umurnya jadi 1 unta betina umur 3 tahun. Nah, berikutnya kemudian nambah lagi 20, ya. Jadi minimal sampean punya 61 ekor unta, ini zakatnya nanti jadi 1 unta betina umur 4 tahun. Nah, terus kemudian jadi tambah lagi kelipatan 76, 91 sampai 121, dari tambah 10 tambah 20 tambah 30. Ya. Ini nanti zakatnya nambah, ya. Nah, jika kemudian unta yang dimiliki atau asetnya itu mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung zakatnya adalah dihitung setiap kelipatan 40 ekor. Ya. Jadi setiap kelipatan 40 ekor unta ini zakatnya 1 unta betina umur 2 tahun. Dan setiap kelipatan 50 ekor zakatnya adalah 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Ini kalau jumlah unta yang dimiliki lebih sama dengan lebih dari minimal 140 ekor atau lebih, ya. Jadi per 140 ekor ke atas cara menghitungnya adalah dihitung per kelipatan 40 dan dihitung per kelipatan 50, ya. Jadi nanti dibagi, ya. Nanti biar nggak bingung kita langsung ke contohnya saja. Ya, contoh di sini yang pertama adalah aset seseorang ini mempunyai 100, maksudnya aset, ya, kepemilikannya lah. Memiliki 140 ekor unta. Nah,
Zakatnya berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Kenapa kok sampai seperti itu? Sebab 140 ini ketika dibagi 50 dan 40 maka pembagiannya seperti 50 ekor 2 kali 140 100 jadi 50 bagi 2. 100 itu terdiri dari 2 kali 50 dan 40 1 kali 40 ya. Nah, 2 ekor betina umur 3 tahun ini mewakili zakat per 50 ekor ya. Nah, sedangkan 1 ekor betina ini mewakili zakat per 40 ekor ya. Jadi dibagi bagaimana caranya pas nanti menjadi pembagiannya 150 dan 40 ya. Nah, contoh yang kedua, seumpama ini asetnya atau unta yang dimiliki adalah 150 ekor. Nah, berapa zakatnya? Nah, zakatnya kalau 150 maka dibagi 50. Nah, kalau 50 dapat 3 ya. Jadi 50 per 50 kan zakatnya adalah 1 ekor betina umur 3 tahun. Maka dikali 3 karena yang unta yang dimiliki adalah 150 ekor. Jadi zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun. Sebab 150 ekor terdiri dari 50 kali 3. Contoh yang terakhir, ini ketika yang dimiliki adalah 160 ekor unta. Nah, berapa zakatnya? Zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab 160 ekor unta ini terdiri dari 40 kali 4. Jadi dibagi, bagaimana caranya agar pas. Nah, kalau 200 ya berarti dibagi yang paling besar dulu ya. 200 kan bisa dibagi 40 dan dibagi 50. Maka kalau memiliki 200 ekor unta, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 3 tahun. Jadi kalau bisa itu didahulukan yang 5 per 50 dulu, baru per 40. Nah, jadi intinya di sini zakat unta ini sudah ada tabelnya, sudah ada rinciannya. Hanya ketika kepemilikan untanya ini 140 lebih, 140 ekor ke atas, maka dihitung per 40 ekor dan per 50 ekor. Nah, zakatnya per 40 ekor unta itu adalah 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Nah, per 50 ekor zakatnya unta ini adalah 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Jadi yang membedakan cuman umurnya saja. Kalau 40 itu berarti unta betina umur 2 tahun. Kalau 50 berarti unta betina umur 3 tahun. Selanjutnya adalah nisab dan haul sapi dan kerbau. Haulnya untuk zakat sapi dan kerbau ini sama 1 tahun. Adapun nisabnya ini adalah minimal memiliki 30 ekor ya. Jadi kalau sampean punya sapi 30 ekor kemudian dimiliki selama 1 tahun, maka zakatnya adalah 1 sapi umur 1 tahun. Nah, berikutnya kalau sampean punya sapi 40 ekor dan dimiliki selama 1 tahun atau memenuhi haulnya, maka zakatnya adalah 1 sapi umur 2 tahun. Nah, ini kalau yang mendasar yang 30 sampai 40 ya, yang ada tabelnya. Nah, ketika sapi yang dimiliki ini mencapai 60 ekor, maka zakatnya itu setiap kelipatan 30 dan setiap kelipatan 40. Jadi dihitungnya seperti tadi, seperti unta ketika 140 ke atas. Nah, cuman di sini kalau sapi dan kerbau ini per 60 ekor ke atas. Ini nanti dibagi 30 dan dibagi 40. Lah per 30 nanti ketika 60 ke atas per 30 ekor
zakatnya itu 1 sapi umur 1 tahun. Jadi mengikuti tabelnya tadi, per 40 ekor itu zakatnya adalah 1 sapi umur 2 tahun. Contohnya di sini saya memiliki 60 ekor sapi. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2 ekor sapi umur 1 tahun. Sebab 60 ini terdiri 30 kali 2. Jadi per 30 ekor zakatnya adalah 1 sapi umur 1 tahun. Nah, karena yang dimiliki 60 dan ini tidak bisa dibagi 4, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi umur 1 tahun. Nah, contoh yang kedua, ketika yang dimiliki adalah 70 ekor sapi, maka zakatnya adalah 1 sapi umur 1 tahun dan 1 sapi umur 2 tahun. Kenapa? Karena 70 ini terdiri dari 30 dan 40 ya. Jadi 30 ekor sapi itu zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun ya. Jadi dibagi, intinya bisa dibagi 30 atau 40. Nah, bagaimana kemudian kalau yang dimiliki 120? Nah, ini yang dimiliki 120 ekor ya. Nah, ini kan 120 bisa dibagi 3 ataupun 4 ya. Berapa zakatnya? Nah, zakatnya yang didahulukan, ini sebenarnya pilihan tapi didahulukan yang adalah 3 ekor sapi umur 2 tahun. Nah, tapi ada pilihannya, bisa membayar dengan 4 ekor sapi umur 1 tahun. Sebab 120 ini terdiri dari 30 kali 4 atau 40 kali 3 ya. Jadi kalau yang 30 kali 4, maka per 30 ekor ini kan zakatnya 1 sapi umur 1 tahun. Nah, dikali 4 jadi 4 sapi ya. Kalau yang pilihan yang kedua, ini zakatnya adalah 3 ekor sapi umur 2 tahun, karena per 40 ekor ini per 40 sapi zakatnya adalah 1 sapi umur 2 tahun ya. Jadi intinya pada zakat sapi dan kerbau ini adalah nisabnya minimal 30 ekor. Tetapi ketika di atas 60 ekor, zakatnya itu perkelipatan 30 atau perkelipatan 40. Per 30 ekor zakatnya adalah 1 sapi umur 1 tahun. Kalau per 40 zakatnya adalah 1 sapi umur 2 tahun. Berikutnya di sini adalah nisab dan haul kambing dan domba. Haulnya sama, kambing dan domba ini minimal dimiliki selama 1 tahun. Adapun nisabnya minimal memiliki kambing ataupun domba sebanyak 40 ekor. Nah, kalau 40 ekor ini yang dimiliki, maka zakatnya adalah 1 kambing umur 2 tahun. 1 kambing atau domba umur 2 tahun. Nah, kelipatannya nanti di atasnya nambah menjadi 2 kambing ketika yang dimiliki adalah minimal 121 kambing ya. Nambah lagi jadi zakatnya 3 kambing kalau sampean memiliki minimal 201 ekor kambing ya, selama 1 tahun otomatis ya. Haulnya tetap dihitung, jangan lupa haulnya harus dimiliki selama 1 tahun. Dan nanti sampai 400 ekor kambing, ini zakatnya 4 kambing umur 2 tahun ya. Nah, ketika kambingnya ini mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Jadi minimalnya sampai dari 40 sampai 400 ekor atau sampai 499 ekor. Ini mengikuti tabelnya. Kalau 40 ekor punyanya 40 kambing, zakatnya 1 kambing. Kalau punyanya 121, zakatnya 2 kambing. Kalau punyanya 201, zakatnya 3 kambing. Kalau punyanya 400 ekor kambing, maka zakatnya 4 kambing. Nah, kalau di atas 500 ke atas, maka dihitung per 100 ekor. Nah, ini nanti zakatnya 1 per 100 itu adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun.
Contohnya di sini saya memiliki 500 ekor kambing, maka zakatnya adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun, karena per 100 ekor kambingnya zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun. Nah, tinggal dikali 5. Berikutnya juga ketika punya 600 ekor domba, atau ya, zakatnya adalah 6 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. Jadi kelipatannya per 100. Nah, bagaimana kalau tidak genap? Sumpama yang saya miliki itu adalah 650 ekor kambing. Nah, ini mengikuti yang 600 ya, 50-nya tidak dihitung. Atau seumpama sampean punya 999 ekor kambing. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 9 kambing umur 2 tahun, karena tidak genap 1000. Jadi yang 99 ini tidak dihitung. Yang dihitung yang 900-nya saja. Nah, jadi per 100 ekor kambing, kalau di atas 500 jumlah, kalau mempunyai kambing di atas 500 ke atas, dihitung per 100 ekor kambing, zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun. Nah, itu adalah macam-macam zakat ya. Jadi ada 5 macam zakat: emas dan perak, perniagaan, rikas, pertanian, dan hewan ternak. Semuanya mempunyai aturan hitungan yang berbeda ya. Yang harus menjadi yang harus diingat itu adalah masalah nisab, haul, dan kadar zakat ya. Jadi itu yang setidaknya sampean tahu lah ya. Emas perak nisabnya berapa, haulnya berapa, zakatnya berapa, perniagaan atau perdagangan berapa, pertanian berapa, rikas berapa, dan tadi hewan ternak berapa ya. Berikutnya di sini ada pembahasan tentang hikmahnya membayar zakat mal ya. Yang pertama, membayar zakat mal ini adalah merupakan wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Jadi kalau tadi kita memang itu hitungan, maka harta yang wajib dizakati itu sangat melebihi kebutuhan pokok ya. Coba bayangkan sampean punya kesumbangan dari emas lah, sampean punya uang 100 juta ya, itu kan melebihi nisabnya emas yang 80 juta. Zakatnya berapa? Zakatnya emas 2,5%. Nah, 2,5% dari 100 juta itu adalah 2.500.000 ya. Nah, ini kan tidak ada apa-apanya uang 2.500.000 kalau dibandingkan dengan 100 juta. Sampean masih punya 97 juta 500.000 ya. Ini kan sangat lebih ya. Jadi ini sebagai wujud asa syukur nikmat atau harta yang telah kita terima. Yang kedua, dapat meringankan beban fakir miskin ataupun mustahik zakat yang lainnya sehingga dapat hidup lebih layak ya. Jadi harta di dunia ini bisa menjadi bekal di akhirat kalau kita sedekahkan. Nah, salah satunya juga dengan membayar zakat kita nabung akhirat ya. Nah, kalau sampean seumpama tidak hartanya tidak sampai ke nisabnya zakat, seumpama tidak sampai minimal wajib zakat ya tidak masalah sampean sedekahkan ya. Seumpama sampean bayarannya cuman 1 bulan cuman 2 juta. Nah, sampean kepingin sedekah ya tinggal dikali saja atau semampunya sampean lah, atau juga bisa sampean ikuti jumlah kadarnya zakat emas yaitu 2,5%. Jadi 2 juta dikali per 2 dari 2,5% itu berapa? 200.000 itu per 10%. 50.000 ya. 50.000 dari 2 juta itu kan kalau kita bandingkan kan tidak seberapa 50.000 itu. Nah, hikmah yang ketiga adalah dapat menjadi hubungan kasih sayang antara si kaya dengan si miskin ya. Jadi tidak kemudian kita nggak wawo gitu, apa ya bahasanya, nggak wawo itu apa ya, gengsi lah ya.
Ingat, kaya dan miskin itu adalah ketentuannya Allah. Ya, kita kaya bukan karena bukan karena kerja keras kita semata, tetapi juga ada kehendaknya dari Allah. Nah, Allah, Gusti Allah itu membolak-balikkan yang kaya jadi miskin atau yang miskin jadi kaya itu sangat gampang. Ya, jadi seumpama kita di posisi yang mampu, ya, harusnya kita juga bisa membantu sesama. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara umum. Yang terakhir pada pembahasan zakat mal ini adalah akibat tidak membayar zakat mal. Ya. Yang pertama adalah hartanya tidak suci. Ya, karena tujuan membayar zakat mal adalah mensucikan harta. Maksudnya di sini membersihkan hak-hak orang lain pada harta kita. Ya. Yang kedua, hartanya tidak berkah. Ini otomatis kalau sampean membangkang tidak mau bayar zakat, maka hartanya tidak akan berkah. Ya. Yang ketiga, tergolong kufur nikmat. Ya. Jadi sampean ingat firman Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah. Nah, barang siapa yang kufur kepadaku maka azabku sangat pedih. Ya, intinya kalau kita syukur kepada Allah dengan membayar zakat, maka hartanya akan bertambah, entah itu di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau kita kufur, tidak mau membayar zakat, ya itu tadi bisa sampean miskin dadak di dunia ataupun bisa miskin dadak di akhirat. Ya, karena harta yang kita miliki yang sampean tabung itu sampean simpen enggak sampean sedekahkan, enggak sampean bayarkan zakat, ya itu tidak akan sampean bawa ke alam kubur. Ya. Yang terakhir, ketika sampean tidak mau membayar zakat, maka akan tertanam jiwa kikir dan bakil. Ya, ini kan seperti kayak kedunyan, ya. Jadi tidak mau kemudian membagi hartanya kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, ini merupakan materi terakhir dari semester ini. Jadi nanti minggu depan insya Allah kita akan coba latihan soal. Nah, babnya nanti yang jadi pembahasan dalam latihan soal maupun nanti di penilaian akhir semester dari mulai bab sujud, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, kemudian ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh dan puasa haram, ada kemudian kemarin ada iktikaf, dan yang terakhir di sini ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, marilah kita tutup dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.